Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pariski di channel Cerita Sekolah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang generasi komputer yang bisa kalian temukan pada mata pelajaran informatika kelas 7 pada semester 1. Sebelum memulai, jangan lupa untuk menekan tombol like serta subscribe dan share video ini agar bisa bermanfaat buat yang lainnya. Oke, langsung saja kita akan bahas. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertiannya. Pengertiannya, kenapa diberi nama komputer? Komputer berasal dari bahasa Latin computare, yang artinya adalah alat hitung. Pada mulanya, komputer ini diciptakan sebagai perangkat yang mengolah serta menghitung angka-angka. Komputer diartikan sebagai sebuah sistem elektronik untuk memanipulasi data dengan cepat dan tepat, yang dengan otomatis menerima, menyimpan, dan memproses data input yang selanjutnya akan menghasilkan output. Komputer ini adalah peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu monitor, CPU, keyboard, mouse, dan juga printer, yang semuanya saling bekerja sama menghasilkan informasi sesuai data dan program yang ada. Nah, pada komputer ini terdapat 5 generasi yang dimulai dari tahun 1941. Generasi pertama komputer itu dari 1941 sampai 1959. Generasi kedua 1959 sampai 1965. Generasi ketiga 1965 sampai 1971. Generasi keempat 1971 sampai 1980. Nah, saat ini kita ada di generasi kelima, yaitu pada masa sekarang dan sampai masa yang akan datang. Generasi komputer pertama. Nah, generasi komputer pertama ini digunakan pada Perang Dunia Kedua. Pada Perang Dunia Kedua, komputer mulai dikembangkan oleh negara-negara yang terkait untuk kebutuhan perangnya. Nah, pada tahun 1941, Jerman berhasil menciptakan sebuah komputer bernama Z3 yang berfungsi untuk merancang pesawat terbang dan peluru kendali. Pada tahun 1946, seorang ilmuwan Amerika Serikat berhasil membuat komputer yang bisa digunakan untuk semua hal serbaguna yang diberi nama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Nah, contoh komputernya seperti ini. Sangat besar sekali ya. Ukurannya melebihi lemari yang ada di rumah kita. Berikutnya, generasi komputer kedua. Komputer pada tahun 1960-an dikembangkan dengan transistor yang lebih memiliki daya listrik dan ukuran lebih kecil. Jadi, komponennya sudah diganti dengan transistor. Sehingga kemampuan dari komputer ini juga dinilai lebih cepat dan dapat melakukan pembagian informasi secara real time. Nah, komputernya seperti ini nih. Dia ukurannya udah lebih kecil dibandingkan dengan komputer yang generasi pertama. Generasi komputer ketiga. Komputer ini memanfaatkan sirkuit integrasi atau integrated circuit atau yang disingkat IC, yang dikombinasikan dengan 3 komponen elektronik dalam piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan berhasil membuat terobosan satu chip tunggal yang isinya mewakili banyak komponen sehingga membuat ukuran komputer menjadi lebih kecil. Kelebihan dari komputer generasi ini adalah sudah dipakainya sistem operasi atau operating system yang dapat menjalankan banyak program yang berbeda secara bersamaan. Nah, komputernya ini sudah menggunakan IC, otomatis ukurannya lebih kecil dibandingkan generasi kedua. Contoh komputernya seperti ini. Generasi keempat. Banyak perusahaan-perusahaan yang berhasil bermanuver dengan menggunakan chip tunggal yang menampung ribuan komponen komputer dengan menggunakan teknologi LSI atau Large Scale Integration. Chip ini bertransformasi menjadi VLSI atau Very Large Scale Integration, yaitu chip yang berisi ratusan ribu IC yang pada akhirnya tercipta komputer mikro. Jadi pada komputer generasi ketiga tadi, komponen-komponennya diperkecil lagi menggunakan chip.
Satu chip bisa berisi IC-IC hingga ribuan, bahkan sampai ratusan ribu. Contoh komputernya seperti ini. Nah, saat ini kita berada di komputer generasi kelima. Generasi kelima ini juga sering disebut generasi Pentium karena penggunaannya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam dan masih dilakukan tahap untuk merealisasikan komputer generasi masa depan yang dilengkapi dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, ini contoh-contoh komputernya. Yang kalian lihat saat ini adalah Google Glass. Jadi HP bisa dipakai pada kacamata. Ini komputer lipat atau yang dikenal dengan nama laptop. Dan mungkin ini bisa menjadi komputer masa depan yang layarnya bisa lebih lebar tanpa ada fisiknya. Oke, pembahasan tentang generasi komputer cukup sekian. Semoga kalian paham. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk menekan tombol like serta subscribe dan share video ini agar bisa bermanfaat buat yang lainnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.